Sukacita Natal hari ini kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan lewat perayaan Natal umum di tengah Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sidang Perawan. Biarlah lewat kehadiran kita hari ini, damai Natal akan Tuhan nyatakan bagi kita menjadi sukacita bagi setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Tuhan, diagungkan Dia saat sore hari ini, biarlah kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 23 ayat 1a, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Mazmur 81 ayat 2a. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 81 ayat 2a. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Telah datang ke dunia,
yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawar. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 3 ayat 13, firman Tuhan, "Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 15 sampai 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu engkau waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalalah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Puji nama Tuhan. Bila
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 29, demikianlah firman Tuhan. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Lukas 1 ayat 31 sampai 32, begini firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Matius 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, ke Galilea dan ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai 7. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 5 sampai 9. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkuskannya dengan palungan, lampin yang dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12 sampai 13. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, 'Puji nama Tuhan.'"
Biarlah damai Natal saat hari ini Tuhan percayakan kepada kita, sehingga benar Kristus yang lahir bagi kita boleh memampukan menguatkan kita, bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan buat malam hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Satu Korintus 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa
dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Binasa karena murtad. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yudas 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jangan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Wahyu 3 ayat 11 sampai 12. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian Hasanapun, Amuniaon di debata Jehovah, di lehondo anak nanasa sada itu ika joma asamanu wana poseai, gabe amoluan diakana posea di ibana sahatrodi saelendelenai. Puji-pujian Hasanapun, Amuniaon di debata Jehovah, di lehondo anak nanasa sada itu ika joma asamanu wana poseai, gabe hamoluan diakana posea di ibana sahatrodi saelendelenai.
ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita percaya benar ada terang Kristus mau menerangi hidupmu, bukan hidup kita, maka kita akan dapat mampu berjalan tak kalah pun kesulitan itu menghampiri di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kegelapan itu, kesulitan itu akan dapat kita lalui oleh terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Maka kita boleh membaca dalam firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16, dan bagi jemaat membaca di ayat yang ke-15 nanti Gajin dan kami akan membaca di ayat yang ke-6. Injil Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mengenakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, kamu adalah terang dunia. Jikalau kita boleh menjadi terang bagi dunia ini, maka bagaimana cara kita? Bagaimana kita mengimani? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana pekerjaan kita? Tentu harus menjadi terang yang sungguh-sungguh, yang menjadi satu faedah atau satu keuntungan bagi di sekeliling kita. Kita tahu saudara kasih nama Tuhan Yesus tentang terang ini, sebagaimana ayat yang di bawahnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang. Kenapa dikatakan sedemikian saudara kasih nama Tuhan Yesus? Agar ketika pelita itu dinyalakan, dia dapat menerangi di sekelilingnya dan dapat semua terlihat dan tiada tersembunyi. Maka Yesus yang datang ke dunia ini sudah menjadi terang, menerangi setiap hidup kita, yang mengubahkan setiap hidup kita, yang sudah mengangkat hidup kita dari dosa, dari setiap pelanggaran kita. Dia datang ke dunia ini diutus menjadi terangnya bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Untuk itu saudara kasih nama Tuhan Yesus, ketika kita percayakan terang itu ada di dalam hidup kita, maka kita harus menampakkan itu, kita harus memperlihatkan itu. Maka kita harus bisa menjadi terang, dilihat di sekeliling, sebagaimana dalam perkataan firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, bukan cuma hanya terang di sekitar, tetapi kopnya di sini lebih diperjelas lewat perkataan firman Tuhan di ayat yang ke-11. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita tahu saudara kasih nama Tuhan Yesus, satu tempat yang tinggi itu, atau dikatakan seperti gunung itu, maka semua akan dapat melihat dan jelas akan dapat terlihat saudara kasih nama Tuhan Yesus. Demikianlah kiranya hidup kita ini lewat perubahan yang ditunjukkan Tuhan, lewat kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Kristus yang sudah lahir itu di tengah-tengah kehidupan kita, Kristus yang sudah lahir itu di kota Daud, itulah yang kita percayai. Maka kelahirannya menjadi keuntungan bagi kita, sebab dia datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk memberikan kedamaian bagi kita, membangkitkan semangat dalam kehidupan kita, selain kasih nama Tuhan Yesus. Maka kita harus menunjukkan
terang yang Tuhan percayakan kepada kita akan kita berikan itu, dan kita akan tunjukkan bahkan di sekitar kita anak-anak Tuhan. Molotohoro hoinang, molotohoro mangga terang di sekelilingmu, patuduhong ma parangen, patuduhong ma ulamu, asa toho gawe terang gawe pasu-pasu, marhite-hite na pinasahan ni Tuhan di bagasan urunta. Yang tak dapat ku mengerti. Sesuatu yang terjadi
mereka derita. Tuhan, ketika kami tidak dapat membantu dengan materi kami, dengan bantuan daripada apa yang ada dalam kehidupan kami, tetapi kami hanya berdoa kepada Tuhan, biarlah seluruh saudara-saudara kami Engkau mampukan mereka untuk mereka menerima setiap ujian, cobaan yang mereka alami. Tetapi hamba-Mu berdoa, kiranya mereka Engkau tegarkan iman mereka, percaya sepenuh kepada Tuhan ketika mereka mengalami satu ujian penderitaan itu. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memampukan mereka, dan Tuhan akan mencukupkan, menggantikan setiap apa yang hilang yang ada dari mereka. Ketika itu Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, maka mereka akan bersorak-sorai dan mereka akan melayani, memuji-Mu, mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Biarlah kami percayakan semuanya saudara-saudara kami yang mengalami musibah yang ada di 3 provinsi, kami percayakan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Lawatlah hidup mereka ya Tuhan. Biarlah damai Natal ada nyata bagi setiap hidup mereka. Terang yang dari surga ada menerangi setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan khawatir dalam setiap kehidupan mereka, tetapi mereka akan mampu berjalan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Biarlah Tuhan, kami percayakan hanya ke dalam Tuhan saja setiap kehidupan mereka, sehingga mereka akan bangkit kembali dalam setiap keterpurukan yang mereka alami lewat bencana alam yang terjadi di 3 provinsi itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menangkan setiap hidup mereka untuk semakin tekun percaya kepada Tuhan. Itulah doa hamba-Mu dan itulah doa kami saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada banyak yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan, keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu. Kami rindu Tuhan, semakin jamahan-Mu, lewat berkat-berkat-Mu, Engkau akan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga seluruh apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami. Demikian juga Bapa, jikalau Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kami yang jauh dari kami Tuhan, yang menuntut ilmu dalam perkuliahan persekolahan, yang mencari pekerjaan bahkan yang sudah bekerja, dimanapun keberadaan setiap anak-anak kami percayakan hidup mereka hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Perpeliharalah mereka ya Tuhan. Damai Natal terjadi bagi setiap anak-anak kami. Biarlah setiap apa yang mereka rindukan, Tuhan memberkati. Setiap apa yang mereka cita-citakan, Tuhan memberkati, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang membanggakan di tengah rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, bahkan di tengah gereja ya Tuhan. Kami percaya setiap keberadaan setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, biarlah perlindungan yang dari Tuhan ada nyata memelihara setiap kehidupan mereka. Damai Natal ada Tuhan nyatakan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka bersuka cita sebagaimana kami bersuka cita hari ini dalam ibadah Natal umum kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jikalau kenyamanan ada Tuhan berikan kepada kami lewat apa yang sudah kami rasakan hari ini, kami nyaman melayani Tuhan di tengah pelayanan kami dalam Natal kami hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat aparat yang saat ini ada boleh berjaga bagi dalam pelayanan ibadah Natal kami hari ini. Aparat TNI, Polri ya Tuhan, yang bersiaga menjaga mengamankan dalam perayaan Natal umum kami hari ini ya Tuhan. Berkatilah setiap aparat TNI, aparat Polri yang berjaga-jaga untuk memberikan kenyamanan bagi kami ya Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati bahkan untuk peningkatan jabatan mereka ya Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka rindukan ya Tuhan, sehingga negara bangsa kami ini boleh aman dengan kami melayani Tuhan. Dimanapun setiap anak-anak Tuhan boleh aman, tidak ada gangguan dalam melayani Tuhan di sepanjang dalam ibadah kami. Kami percayakan setiap aparat TNI dan aparat Polri yang menjaga hari ini, Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan Engkau memberikan apa yang mereka rindukan akan Tuhan menjadi jawaban bagi mereka, sehingga mereka terberkati lewat pelayanan kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami.
Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap bangsa negara kami ini, bahkan daerah kami Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang. Bapa yang baik dalam surga, biarlah Engkau ada leluasa, hadiratnya Tuhan ada nyata di tengah-tengah daerah kami ini ya Tuhan, sehingga kami ada merasakan sukacita dan kenyamanan mau melayani Tuhan di sepanjang pelayanan kami. Itulah doa kami dan itulah seruan kami hari ini. Jikalau Tuhan kami sudah mendengarkan lewat firman Natal di saat malam hari ini, biarlah kami benar-benar menjadi terang, menjadi cahaya di tengah-tengah rumah tangga kami, di sekeliling kami. Biarlah kami menjadi berkat lewat terang yang ada dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Engkau materaikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga benar firman-Mu menjadi kekuatan pelita di dalam setiap kehidupan kami. Jikalau Tuhan kami sudah mengulurkan tangan kami lewat persembahan kami, tanda syukur kami kepada Tuhan, dan itulah yang dapat kami berikan ya Tuhan, menjadi tanda syukur kami lewat Natal kami hari ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan, berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan tangan-tangan yang belum dapat memberikan ya Tuhan, yang dapat mengulurkan tangannya, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga kelak saatnya mereka juga akan dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan dalam setiap pelayanan demi pelayanan. Kami percaya berkat-Mu akan Engkau limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Jikalau sebentar kami akan pulang dari rumah dua ini ke tempat kami masing-masing, mari hantar setiap perjalanan hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu ya Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Biarlah perlindungan yang dari Tuhan, pertolongan-Mu ada yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami sampai di tempat kami masing-masing penuh dengan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Rumah dua ini kami tinggalkan, bahkan sekeliling tempat ini biarlah Tuhan yang boleh menjagai, sehingga rumah dua ini kami dapat boleh kami pakai untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan demikian juga Tuhan, untuk besok ibadah Natal umum kami di tanggal 25 Desember di 2025. Ingatkan seluruh hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan lewat Natal umum kami besok dalam ibadah Natal umum kami. Bahkan cuaca Tuhan Kau berikan cuaca yang cerah, sehingga tidak mengganggu setiap perjalanan anak-anak Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, mau melayani Tuhan lewat Natal umum kami 25 Desember. Itulah doa dan itulah seruan kami saat malam hari ini. Dipuji, dimuliakan, diagungkanlah nama-Mu saat pada malam hari ini. Biarlah kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita akhiri dengan doa ya Bapa kami. Dikuduskan nama kerajaan, biarlah kembali turun ke surga telah pada hari ini. Maafkan kami sesukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami menolong bersalah kepada kami. Jangan dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah terima berkat Tuhan, pulanglah membawa sukacita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus Tuhan, itulah yang memberkati setiap hati kita malam hari ini. Biarlah kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.